Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Petang hari ini kita berjumpa kembali dan saat yang indah untuk kita bersama-sama beribadah. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di rumah, walaupun melalui online streaming kita, tetapi tidak akan mengurangi hikmat kita ketika kita tekun di dalam beribadah. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan kepikiran kita sepenuhnya, fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita sungguh-sungguh ketika memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan dengar-dengaran akan firman. Mari sekarang kita tunduk kepala dan kita sebentar berdoa terlebih dahulu. Kita mohonkan Tuhan turut campur tangan di dalam ibadah ini. Kita undang hadiratnya. Dengan hormat saya undang kita bersama-sama untuk dapat bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu saudara sekalian berada. Dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu dan kasih setia-Mu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri. Nafas yang ada pada kami sudah memberitahukan kepada kami betapa baiknya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh kami hampiri tahta-Mu dan dengan rendah hati kami boleh mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memelihara hidup kami. Dan sekarang Tuhan, ketika kami beribadah bersama-sama, Engkau bertahta atas kami. Urapilah kami sekalian, jamah hati dan pikiran kami, dan kami boleh bersama-sama bersuka cita dalam damai sejahtera-Mu yang ajaib. Dan kami bersama mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan inilah tandanya kami berserah sepenuh. Kiranya Tuhan sendiri turun tangan atas kami, memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah, damai sejahtera Tuhan, demikian juga pertolongan-Mu yang ajaib. Kami tahu bahwa pertolongan yang kami dapatkan semua datang daripada pihak Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami berbakti kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita bersama katakan amin.
Shalom Jemaat GPI Bawangan maupun yang sedang menyaksikan live streaming yang ada. Mari saudara, kita mau bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh besar, kemurahannya tiada terkira. Haleluya. kita, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus,
Tuhan kita. Sebab dialah Allah yang senantiasa menghibur kita. Kita mau berikan hati kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Sebab kita adalah hamba. Kita mau bawa hati kita yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau selalu taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
kami Tuhan menjadi bejana-Mu yang siap Engkau bentuk ya Bapa. Engkau sempurnakan selalu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari menjadi seperti-Mu ya Bapa. Disempurnakan selalu seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita mau katakan, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang benih yang ditabur. Terambil di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 dimulai. Namun mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan minta Allah Roh Kudus menaruh hikmat-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Sebentar kami boleh duduk diam untuk mendengar firman. Engkau yang mengajar dan mendidik kami, tolong kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami dengar tertanam di dalam hati kami dan menghasilkan buah iman. Kami percaya tanpa Roh Kudus maka semua sia-sia. Inspirasi-Mu ya Allah Roh Kudus, tolong kami dan hikmat-Mu menyertai kami. Supaya yang sejatinya kami boleh pahami dan mengerti, yaitu kebenaran yang datang daripada Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang sederhana ini, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan nama-Mu dimuliakan dan diagungkan tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur siap menerima kebenaran firman. Haleluya, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita akan belajar firman Tuhan di dalam benih yang ditaburkan. Ini tentang perumpamaan seorang penabur, tertulis di dalam 3 bagian Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Dan kita akan belajar di bagian Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-4, kita akan mulai demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu.
yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak-semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Tentunya kita semua pernah mendengar tentang perumpamaan seorang penabur. Ini adalah firman Tuhan yang mungkin sering saudara, Bapak, Ibu mendengarkan. Namun demikian kita mau belajar sekali lagi tentang hal ini. Karena ini hal yang penting untuk disampaikan. Sebab ditulis dalam 3 Injil. Matius, Markus, Lukas. Markus ditulis dalam Markus 4. Demikian juga Lukas di dalam Lukas pasal yang ke-8. Jadi kalau 3 perikop ini bercerita tentang hal yang sama. Dan itu dinyatakan bahwa Yesus yang mengungkapkannya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Ya, walaupun ini adalah satu pengulangan, tetapi pengulangan itu penting untuk kita mengingat kembali, kita mereview dan kita mengevaluasi diri. Sehingga dengan demikian firman Tuhan akan semakin kuat di dalam diri kita. Nah, cerita tentang penabur diawali daripada Yesus yang keluar. Yesus lalu duduk di tepi danau, kemudian datanglah banyak orang menjumpai untuk mendengar apa yang ingin Yesus katakan. Sedemikian banyak orang berbondong-bondong datang sehingga membuat Yesus harus naik ke atas perahu, lalu di tepian maka dia menyampaikan firman. Lihat, antusiasme orang pada waktu itu mendengarkan Yesus sungguh luar biasa. Berbondong-bondong datang, bahkan sampai tidak ada ruang lagi. Yesus mau tidak mau dia naik ke atas perahu dan dia menyampaikan tentang firman. Nah, ia mengucapkan satu perumpamaan. Ya, perumpamaan itu berbicara tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur. Tentunya yang ditabur adalah benih. Nah, benih ini ditabur, namun demikian ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah dengan kondisi semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Ada 4 kondisi di mana benih ini ditaburkan. Ya, benih ini semuanya sama. Dari tempat yang sama, yaitu sang penabur. Firman disampaikan dari tempat yang sama, firman disampaikan dari waktu yang sama, di dalam kondisi yang sama, tetapi yang mendengarkannya berbeda. Nah, itulah konteks pertama tentang benih. Benih adalah firman. Orang bisa mendengar di waktu yang sama, orang bisa mendengar di dalam keadaan yang sama, mungkin dalam satu ibadah bersama. Orang mendengar dalam situasi yang sama, tetapi bisa saja bahwa firman itu tidak menghasilkan buah yang maksimal. Karena apa? Situasi di mana benih itu berada. Sebagaimana firman disampaikan, artinya firman itu didengar. Ketika firman itu didengar, nah situasi pendengar itu menjadi penting. Seorang komunikator bisa saja menyampaikan, mengkomunikasikan pesan, menyampaikan berita, tetapi sang pendengar bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda.
Orang bisa punya penilaian yang berbeda-beda. Kita melihat beberapa kasus terakhir ini ketika ada ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang tokoh jurnalis, saudara sekalian. Maka ini menimbulkan satu kegemparan yang luar biasa di Pulau Kalimantan. Kenapa? Kesan pendengar. Ada pembelaan yang menyatakan itu hanya sebuah kiasan. Artinya ada yang mempersepsikan secara berbeda. Tetapi kita punya nalar yang sehat bagaimana menilai sebuah berita. Kita bisa melihat secara faktual berita itu disampaikan dalam konteks seperti apa. Nah, orang yang memperhatikan sungguh-sungguh berita akan memahami makna kata. Maka yang terpenting adalah sang penerima kabar, sang penerima pesan, sang penerima berita. Saudara sekalian, siapakah sang penabur itu? Yang menaburkan itu adalah setiap orang yang menyampaikan firman. Dikatakanlah bahwa di dalam hal ini sang penyampai firman dan pemberi firman itu adalah Tuhan, saudara. Tuhan adalah firman. Yesus itu firman. Yohanes 1 pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus itu firman. Ketika Yesus disampaikan, berita Yesus disampaikan, maka tidak semua orang mau menerima. Persepsinya bisa sangat berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyikapi seharusnya? Karena bisa saja hal ini, situasi ini juga terjadi di kalangan orang yang dikatakan sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengambil langkah iman, meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi firman tidak pernah sampai karena ada hambatan. Setiap berita yang disampaikan harus mengandung satu kondisi tertentu yang membuat berita itu tersampaikan dan diterima secara maksimal. Kebenaran bisa ditangkap secara maksimal. Dan itu membutuhkan kondisi yang khusus. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan menyatakan demikian. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Artinya adalah bahwa seluruh cakupan kemampuan pendengar untuk menangkap ini penting, saudara. Ini berita yang disampaikan bertahun-tahun, berabad-abad oleh para nabi dan situasi itu sudah bisa diterima, tetapi banyak orang yang juga tidak menerima. Nah, berbahagialah, diberkatilah kita yang menerima berita firman Tuhan. Bersukacitalah kalau panca indera penangkapanmu berfungsi secara maksimal. Maaf kata, bila mana indera pendengaran kita sedikit terganggu, atau mungkin mengalami ketidakmampuan mendengar, maka ketika kita menonton televisi, ada penterjemah menggunakan bahasa isyarat tangan. Nah, orang yang tidak punya kemampuan untuk mendengar bisa melihat dan tetap bisa memahami. Bila memberikan perhatian secara khusus, oh maksudnya demikian. Demikian juga sebaliknya. Yang tidak bisa melihat tapi bisa mendengar, tetap bisa menerima firman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kita yang sudah diberi kelengkapan, bisa melihat, bisa mendengar. Maka yang terpenting dalam hal ini adalah perhatian. Apakah kita cukup fokus ketika beribadah?
Apakah kita benar-benar mendengarkan dengan hati, dengan pikiran yang jernih setiap pemberitaan firman? Apakah kita memberikan konsentrasi penuh ketika firman disampaikan? Atau kita beribadah bersama-sama? Atau justru kita sedang sibuk dengan hal yang lain? Apakah kita benar-benar memberikan sepenuhnya konsentrasi kita ketika kita beribadah? Atau justru sebaliknya, ketika kita beribadah ada di tempat ini, di rumah Tuhan, saudara sekalian, walaupun mata kita melihat ke arah mimbar, tetapi seringkali justru melihat ke arah layar kecil yang namanya handphone. Atau layar yang lain yang bersifat media sosial. Kita justru sibuk dengan bisnis ketika justru di gereja. Nah, inilah situasi-situasi, kondisi yang seringkali akan menjadi penghambat firman Tuhan sampai di dalam kehidupan kita. Maka ini perlu diantisipasi. Ini perlu menjadi koreksi bagi kita sekalian ketika kita mau sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh memberi diri kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah ketika kita beribadah, maka hal ini harus menjadi penekanan dalam diri kita. Kita perlu disiplin di dalam rohani kita. Sehingga semua bagian yang rohani bisa kita tangkap. Saudara sekalian, orang bisa konsentrasi dengan fisiknya ketika dia berolahraga. Kalau dia tidak konsentrasi fisiknya dia berolahraga, saudara sekalian, itu sangat bahaya. Cuma kalau lagi lari pagi, saudara, ya, atau lagi jogging gitu, tapi nggak konsentrasi, matanya meleng. Dia menengok ke kiri, mungkin ada bagian pemandangan yang indah, mungkin bisa jadi dia jatuh karena kesandung. Bisa jadi dia akan mengalami masa-masa dia tertabrak mobil karena tiba-tiba dia sudah ada di tengah jalan. Bisa jadi dia akan terperosok masuk ke dalam lubang karena tidak memperhatikan jalan. Atau dia menabrak pelari yang di depan. Itu fisik, saudara. Kenapa? Konsentrasi menjadi penting. Jiwa kita itu butuh konsentrasi pada situasi-situasi yang khusus. Memang pada saat tertentu kita perlu yang namanya relaksasi. Tapi itu pun membutuhkan konsentrasi. Ketika kita melakukan relaksasi diri dengan menghibur diri, lihat tayangan televisi sekalipun, maka tujuan mata kita akan di sana. Atau kita lihat film, lalu setengah jalan kita keluar, maka sambungan ceritanya tidak akan ada, saudara. Ada orang yang berusaha sedemikian rupa, walaupun ingin ke belakang buang air kecil, ditahan ketika nonton film di bioskop. Kenapa? Tidak mau kehilangan cerita yang sudah berlanjut. Bagaimana dengan rohani kita, saudara? Pada rohani itu penting. Ada sebagian, tidak semua. Ya, keluar masuk, enggak tahan dengan firman mungkin ya. Baru duduk firman disampaikan 5 menit sudah keluar. Jalan 15 menit sudah keluar. Nah, ini menjadi satu tantangan. Bagaimana kita bisa mendisiplin diri untuk tetap mendengar firman apapun yang terjadi. Haleluya. Amin, saudara. Nah, apa sih manfaat faedahnya ketika kita dengar firman? Lihat. Yesus dengan tegas menyatakan hal ini ketika sama orang yang banyak yang berbondong-bondong ikut, itu diceritakan dalam perumpamaan. Tetapi saudara sekalian, bahwa kepada murid-murid disampaikan arti daripada pemberitaan itu. Nah, dikatakan ayat yang ke-18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir
jalan. Jadi saudara sekalian, berkaitan dengan kerajaan Allah ini seperti seorang penabur yang menyampaikan firman. Lihat, kerajaan Allah memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Nah, benih yang diteburkan di tepi jalan adalah orang yang dengar firman tapi tidak ngerti. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Karena kemampuan belajar orang berbeda-beda. Kemampuan orang itu memahami juga berbeda-beda. Tetapi saudara sekalian, kalau kita mau sedikit konsentrasi, maka itu akan menjadi mudah. Seringkali orang tidak mengerti karena pikirannya sedang melayang kemana-mana. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, ketika kita mendengar firman Tuhan, mari ambil konsentrasi secara penuh. Khususnya saudara yang tidak mudah untuk mengerti, maka engkau perlu lebih konsentrasi. Bagi kita yang mudah memahami, bukan artinya kemudian kita mendengarkan firman sambil lalu. Justru ketika kita mudah mengerti, lebih konsentrasi supaya lebih banyak informasi tentang kebenaran kita tangkap, kita pahami. Karena firman itu sangat luas. Nah, banyak orang yang tidak mengerti firman, maka di dalam hatinya orang itu, sehingga firman itu tidak bertahan lama karena sudah diambil oleh si jahat. Bagaimana si jahat mengambil? Dia bisa saja kacaukan pikiran kita. Tiba-tiba terlintas tentang bisnis yang di luar. Tiba-tiba tentang nota-nota yang belum dibayar. Lalu tiba-tiba dengan ketakutan yang lain yang muncul. Karena tiba-tiba kita sudah memikirkan sesuatu yang lain di luar. Nah, itu firman yang tidak dipahami. Belum lagi sikap acuh tak acuh. Ketika orang acuh tak acuh terhadap firman dan dianggap ibadah sebagai sebuah kebiasaan, tidak perlu terlalu kuat untuk mendengarkan firman, maka firman itu seperti yang ada di dalam atau tertabur di jalan, saudara. Oleh sebab itu burung datang, yaitu si jahat ngambil firman itu. Ketika burung itu mengambil firmannya, maka firman yang sudah didengar seperti apapun tidak ada gunanya. Maka orang datang bergereja, beribadah, dengar firman, pulang, kesannya sama saja. Oleh sebab itu penting untuk kita memahami firman. Berbahagialah orang yang membaca dan mengerti serta melakukan firman itu. Maka saudara sekalian, hal yang pertama kita harus pahami adalah jangan sampai si jahat merampas firman yang sudah harusnya menjadi milik kita. Amin. Ya, sungguh-sungguh konsentrasi, benar-benar coba pahami. Kalau tidak mengerti juga, pulang dari gereja, renungkan sekali lagi. Baca lagi. Kalau perlu ketika beribadah, ambil catatan, tulis firman apa saja, biarkan Roh Kudus mengajar engkau di rumah. Masih juga belum mengerti, bertanyalah pada hamba Tuhan. Bertanyalah. Ada orang mengatakan, kalau malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kita tidak mengerti dan membiarkannya tidak memahami, lama-lama kita juga malas dengar firman. Tetapi kalau kita bertanya tahu, maka kita tahu asiknya firman. Okenya firman Alkitab itu. Oleh sebab itu saudara sekalian, mengertilah, bertanyalah. Kalau sesat di jalan bisa belok. Kalau sesat di jalan bisa berbalik. Kalau sesat di jalan dalam kehidupan ini, arahnya cuma dua saudara. Ya cuman kalau enggak ke surga, berarti arahnya benar, ya ke neraka. Itu arah yang salah.
Karena itu penting untuk kita memahami firman Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara sekalian, yang kedua adalah orang yang mendengar, senang sih pertamanya, sukacita mendengarnya, gembira, tetapi dia hanya mendengar cukup sampai di telinga, tidak sampai masuk dalam hati, ngerti, ikut gembira, ikut sukacita. Mungkin kalau yang pengkhotbahnya lucu, tertawa, saudara. Tetapi ketika sudah selesai mendengar firman Tuhan, sejenak saja keluar dari pintu gereja, lupa semua. Sudah ditinggalkan juga firman-Nya di rumah Tuhan. Nah, orang yang mendengar firman Tuhan semacam ini, saudara sekalian, tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari, efeknya adalah apa? Ketika terjadi tekanan hidup, masalah persoalan, situasi yang membuat dirinya depres, ya saudara, hidup karena stres, saudara, karena kondisi krisis, ekonomi, keluarganya berantakan, situasinya tidak mengenakan. Efek yang muncul adalah apa? Firman itu tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah dilupakan. Sedangkan dia butuh penguatan. Penguatan itu muncul dari firman. Justru firman akan sangat bermanfaat ketika situasi-situasinya sukar. Kondisi-kondisinya berat. Kita butuh firman. Oleh sebab itu firman yang bernilai jangan hanya sekedar berhenti di telinga. Kita harus endapkan dalam hati supaya ada di tanah yang sebenarnya. Firman itu tertanam dalam hati kita. Benar-benar di situasi yang sangat maksimal. Kalau sampai telinga hanya terbatas pada ingatan saja. Nah, ingatan manusia itu sangat terbatas. Pepatah Cina mengatakan lebih baik tinta bulan daripada ingatan tajam. Karena manusia bisa segera lupa. Apalagi ketika ada tekanan yang berat, saudara sekalian. Maka tekanan itulah yang menjadi bagian pokok pikirannya. Ketika bisnis begitu berat, ketika tantangan usaha begitu keras, maka firman akan segera tersingkir dari pikiran. Yang dipikirkan nota kwitansi target. Ketika urusan dengan keluarga begitu menekan, ketika hubungan suami istri renggang, apapun aja alasannya, tapi itu menjadi pokok pikiran sehingga firman akan tertendang keluar. Tidak ada daya dorong yang kuat untuk dapat menetralisir keadaan kejiwaan kita. Itu fungsi firman, saudara. Karena itu saudara sekalian, ketika engkau mendengar firman dan engkau sukacita dengan firman, engkau rajin ke gereja, baca firman setiap hari di rumah. Jangan hanya sekedar mendengar. Jangan hanya sekedar di telinga. Endapkan itu di dalam hatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Hal yang ketiga, saudara sekalian. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga adalah benih yang tertanam tapi sebelah-sebelahnya ada onak dan duri. Semak duri. Saudara tahu bahwa siapa yang menabur semak duri itu? Di antara ladang ilalang, satu perumpamaan diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika malam. Maka iblis, roh jahat menaburkan juga benih ilalang. Jadi benih ilalang, semak duri itu adalah faktor kesengajaan daripada kuasa kegelapan.
Nah, patut dipahami. Ketika murid-murid berkata, ya sudah kita ambil benih-benih ilalang itu, Tuhan mengatakan jangan, nanti gandum ikut tercabut. Karena itu akan tumbuh bersama-sama. Firman dan ilalang itu akan tumbuh bersama-sama. Maka penting untuk kita kembali, saudara. Kembali punya ketahanan ketika kita memahami firman Tuhan. Ketika firman itu sudah tertanam benar di dalam dasar hati kita, firman itu benar-benar kita pahami dan mengerti. Ketika firman itu sudah kita kerjakan dan lakukan, maka dia sudah ada di sana. Tinggal nunggu waktunya Tuhan memanen. Tinggal tunggu waktunya kita memanfaatkan firman. Karena duanya beriringan, saudara sekalian. Berdua-duanya bertumbuh bersama. Itu sebabnya manusia tidak pernah bisa lepas dari masalah. Manusia tidak bisa lepas dari persoalan. Tapi di sisi yang lain bahwa manusia juga punya keinginan-keinginan seperti kerinduan mendapatkan kekayaan, harta benda, hidup mewah, foya-foya. Dan itulah yang menghimpit firman. Saudara sekalian, itu semua adalah tipu daya iblis. Tapi kalau kita kuat firman, kita kuat pemahaman kebenaran, kita tidak akan mudah tertipu. Kita akan benar-benar menjadi orang yang dewasa di dalam rohani, sehingga tipu daya iblis tidak mengena kepada kita. Kita tidak pernah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun juga. Bahkan saudara sekalian, kita tidak pernah tertipu oleh kekhawatiran dunia ini. Kalau kita melihat berita-berita yang ada di sekitar kita, betapa luar biasa kekhawatiran dunia. Belum selesai jenis satu virus, muncul virus yang baru. Belum selesai dengan persoalan yang satu, muncul persoalan yang lain. Kehidupan dunia berubah sedemikian rupa. Orang menjadi sangat egosentris pada masa-masa sekarang ini. Orang kadang hidup di alamnya sendiri. Dan dunia menciptakan itu. Saudara tahu tentang metaverse? Maka dunia sedang menciptakan orang berpusat pada dirinya. Bukankah itu kembali pada abad-abad yang lampau, saudara? Ketika Galileo Galilei memberitahukan bahwa pusat peredaran itu matahari, mereka nggak percaya karena mereka percaya bahwa pusatnya adalah bumi dan semua mengitari. Maka dibunuh tuh Galileo Galilei. Pengetahuan tidak dipahami, justru diabaikan. Demikian juga masa sekarang. Dikembalikan orang hidup dalam alamnya sendiri. Kalau orang sudah mulai pakai PCR, mereka hidup sendiri dalam alamnya sendiri. Menciptakan figur sendiri melalui avatarnya, saudara sekalian. Dan berlama-lama dia hidup di alam maya. Ingat, itu gambaran, saudara. Mungkin saudara belum sampai sana dan belum pahami sampai sana. Tapi coba cek berapa lama kita sudah hidup dengan media sosial dan waktu realita kita itu lebih banyak di media sosial, media maya. Kita sudah tersedot dengan melihat Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Berapa banyak saudara kita habis waktu di sana. Semua itu alat. Oke? Dan alat itu netral. Asal kita pandai menggunakan, memanfaatkannya, maka itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi justru kalau kita dikendalikan oleh alat, itulah yang menjadi bahaya. Dan berita dunia, kekhawatiran dunia, itu menghimpit. Di akhir zaman, anggur dan minyak tidak dimusnahkan. Maksudnya apa? Hidup yang berfoya-foya, hidup dalam kemegahan. Maka itu ditampilkan di media sosial,
maka orang menjadi kepinginan. Maka lihat betapa show off dari kekayaan orang-orang tertentu diperlihatkan dan kita suka lihat seakan-akan kita ada di sana. Padahal itu hanyalah semu saja. Nah, orang yang hidup demikian saudara, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dunia akan menghimpit dia sehingga firman tidak bertumbuh, firman tidak mengalami pergerakan apapun dan hasilnya pohon itu menjadi kering dan hasilnya dia tidak berbuah. Tidak menghasilkan apa-apa. Firman tidak menghasilkan apa-apa dalam dirinya. Sekali lagi, mari saudara, buat firman itu benar-benar di posisi tempat yang paling subur, yaitu di dalam hatimu. Haleluya. Di dalam hati inilah ketika tanah yang baik itu berada, ditaburkan firman yaitu hati kita. Sebagaimana ayat 23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ketika didengar dan mengerti, saudara sekalian, dan karena itu dia berbuah, menghasilkan kehidupan dalam dirinya yang dapat dinikmati, maka buahnya itu bisa berlipat kali ganda. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ini berbicara tentang firman. Yang semakin kuat, semakin dahsyat dalam diri kita. Semakin kita memahami, semakin kita mengerti. Maka firman itulah yang akan bergerak dalam diri kita. Dia akan mendorong segala informasi yang tidak berguna. Dia akan menekan semua informasi yang mengkhawatirkan. Sehingga kita hidup oleh karena firman, saudara sekalian. Dan semakin kita menghidupi firman, maka firman itu akan semakin menguasai pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Maka ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, maka firmanlah itu yang mewujudkan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Dalam seluruh segi kehidupan kita, ketika firman yang bertindak, ketika firman yang berbicara, ketika firman yang mengadakan karya, maka tidak ada satupun yang menghalanginya. Karena Tuhanlah yang ada di sana. Ketika dia berfirman jadi, maka jadilah. Itulah kenapa kita perlu firman. Ketika firman berbicara kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan keikutsertaan Tuhan dalam diri kita menandakan kebaikan. Situasi seburuk apapun yang kita hadapi tidak akan mengkhawatirkan. Karena kita tahu ada masanya Tuhan bisa membalikkan dan membuatnya indah bagi kita. Dan membuat kita menjadi berbuah-buah, menghasilkan banyak perkara ajaib. Allah yang menyatakannya, Allah yang bertindak. Ketika Allah bertindak, maka saudara sekalian, iman kita muncul. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka saudara sekalian, firman justru sangat berguna. Itu bisa jadi menjadi pertahanan yang terakhir. Dan iman di dalam kebenaran firman Tuhan pasti terjadi. Maka saudara sekalian, kembali saya mendorong sebagai hamba Tuhan. Taruh hatimu memang benar-benar sebagai tempat firman tertanam. Ketika beribadah, konsentrasi. Ketika dengar firman Tuhan, benar-benar fokus. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka firman itu akan benar-benar berfungsi dalam diri kita. Bukan siapa yang menaburkannya, tapi siapa yang mendengarkannya. Itulah makna dari sang penabur. Benih yang ditaburkan tergantung siapa yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah mendengar firman. Firman yang ditaburkan kami percaya tidak akan terbuang dengan sia-sia. Akan tertanam dalam diri kami, dalam hati kami. Kami serahkan ya Tuhan.
Di dalam pemberitaan firman ini bagi setiap rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, bahkan Tuhan luas masyarakat yang mendengar, supaya ketika mereka mendengar firman, mereka memahaminya, mengertinya, dan mereka menghasilkan buah. Kami terima firman-Mu dengan sungguh hati dan kami mau belajar konsentrasi. Kami mau belajar fokus dalam beribadah sehingga seluruh rangkaian ibadah sangat berguna bagi kami untuk menguatkan dan meneguhkan kami lebih lagi. Hamba-Mu usai di dalam menyampaikan firman-Mu dan kembali Tuhan segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Tirza. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman minggu ini. Ibadah raya yang pertama dan kedua pada Minggu 6 Februari 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Dimohon para jemaat bisa mempersiapkan diri untuk menerima santapan perjamuan kudus. Jemaat juga berkesempatan untuk memberikan persepuluhan pada minggu depan. Mari adik-adik ikuti ibadah Baby Kids pada hari Sabtu jam 4 sore. Diharapkan para orang tua bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah ini ya. Mari para petugas mimbar bisa datang dan mengikuti rapat pada hari Jumat 11 Februari 2022 jam 6 sore. Dimohon para jemaat bisa datang dan hadir dalam rapat ini. Hayo, siapa yang belum absensi? Yuk mulai aktifkan absensi pada minggu ini. Bagi para jemaat yang ingin melayani Tuhan dan rindu dengan hatinya, bisa mengisi link Google Form yang berada di grup WA. Kami segenap pengurus gereja berterima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Bagi jemaat yang melakukan live streaming, saat ini bisa juga memberikan persembahan melalui rekening BCA ya, atau bisa melalui kode QR gereja kita. Sekian pengumuman pada minggu ini. See you, God bless you, and Jesus love you. Bye-bye. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya mengingatkan untuk minggu depan adalah minggu pertama. Jadi persiapkan melalui doa dan puasa. Bila mana saudara tidak ada masalah dengan pencernaan, mah dan lain sebagainya, atau sakit kalau harus minum obat, ambil waktu untuk berpuasa walaupun sehari dan akhirilah dengan doa. Ya, karena apa? Karena minggu depan, minggu pertama kita akan adakan ibadah dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, persiapkan diri baik-baik supaya kita memang layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, teruslah berdoa, tetap tekun di dalam Tuhan. Percaya Tuhan akan senantiasa beserta kita. Haleluya, di Allah Immanuel. Dia akan sanggup menolong kita, menopang hidup kita, dan Dia akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi dan memberikan kebaikan. Maka mari kita sama-sama kembali berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, kami bersama-sama menyatukan iman kami di hadapan-Mu di ujung ibadah ini. Bersama dengan seluruh saudara-saudara kami yang lain di rumah, melalui online ibadah ini, saudara Bapak Ibu yang di rumah, boleh Tuhan satukan kami bersama-sama dengan kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami berdoa dan kami bersama-sama menyerukan Shalom Indonesia. Kiranya Indonesia aman, damai dan sejahtera. Kami rindukan Indonesia dilawat Tuhan dan keluar dari krisis yang ada. Baik itu krisis ekonomi, krisis sosial, di mana ada banyak sekali gejolak-gejolak di daerah yang dilakukan, yang dipicu
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bahasa perkataannya sudah menista dan menyakiti bangsa ini. Tuhan Yesus, kiranya damai-Mu atas Indonesia, sukacita-Mu atas Indonesia. Engkau Allah yang memberi keamanan, ketertiban bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja bagi Indonesia dan memberkati Indonesia. Dari segala pulau yang ada, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan memberkati pemerintahan kami, Bapak Joko Widodo sebagai Presiden, bersama dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada-Mu, karena itu kami tunduk pada pemerintahan Indonesia, seluruh aparatur negara, kabinet, menteri, demikian juga ketiga angkatan bersenjata kami, darat, laut maupun udara, demikian juga kepolisian. Tuhan memberkati, demikian juga DPR, MPR, Tuhan memberkati juga untuk Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, demikian juga memberkati Bapak Hendardi, Wali Kota Semarang, dan para camat dan lurah Kota Semarang. Sebagaimana Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan dan perlindungan Tuhan. Nyatakan kasih setia-Mu pada pemimpin-pemimpin kami melalui pewahyuan, sehingga keputusan yang diambil ada keputusan yang tepat bagi seluruh kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Rubin Adi Abraham, Ketua BPP. Engkau juga memberkati Bapak Gideon Rusli, Ketua BPD Jateng dan DIY. Engkau juga memberkati Bapak Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Kota Semarang. Diberkati setiap hamba-hamba-Mu ini dari keluarganya, pekerjaan dan pelayanannya. Kiranya semakin meningkat dan maju, dan biarlah melalui keputusan Bapak-Bapak gereja kami, maka Gereja Bethel Indonesia semakin maju menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan semakin boleh berkembang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Diberkati tetangga kiri kanan, muka belakang. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami lepaskan roh pertobatan. Kami lepaskan roh penginjilan, berita keselamatan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa mengenal kepada-Mu dan mengerti akan kebenaran firman dan menyayangi Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan kekasih Kristus, mari kita angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk penyerahan dan penghormatan kepada Allah, dan kiranya Tuhan sendiri turun tangan atas hidup kita. Bapa yang di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat pada saat ini dan berdoa. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang memberikan Tuhan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Kami percaya setiap ibadah yang kami lakukan akan berkenan di hati-Mu. Maka terimalah pujian dan hormat serta kemuliaan yang kami naikkan. Kami boleh menerima firman-Mu, menikmati bait-Mu, dan kami percaya firman ini akan tertanam dalam dasar hati kami yang terdalam. Diberkati keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, biarlah mereka menjadi keluarga yang sukses dan berbahagia. Keluarga yang diberkati dengan keturunan yang perkasa di muka bumi ini, yang diberkati dengan berkat-berkat yang tidak pernah mereka duga. Tuhan, Engkau Allah yang menetapkan langkah hidup mereka biarlah menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, terus naik tidak pernah turun. Yang meluaskan daerah kuasa mereka, meneguhkan buah tangan mereka. Jadikan hidup mereka berhasil serta beruntung dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sekarang jemaat Tuhan, kekasih Tuhan Yesus, sebentar Engkau kembali kepada aktivitas hidup-Mu, pada pekerjaan dan usaha dagang-Mu dan pendidikan yang Kau tekuni. Maka dengan mengingat hari Sabat Tuhan, Engkau boleh kembali dan bawalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersama katakan amin. Mari kita bersyukur.